Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan lanjutan dengan judul Manipulasi Laporan Keuangan PT Kimia Farma. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Hasna Lutfiah, dengan NIM 18 10 10 21005. Yang kedua, Lutfiatul Komariah, NIM 18 10 10 21010. 3. Andrian Rahmanda Salim, NIM 18 10 10 21031. Keempat, Nur Aulia Azizah, NIM 18 10 10 21042. Yang terakhir, Utfiatul Laila, NIM 18 10 10 21046. Berikut pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang profil perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi yang ada pertama kali di Indonesia, yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama awal perusahaan ini adalah NV Simulation Handle Rekam dan CO. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan ini adalah PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero ini kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Tbk. Kemudian sini saya akan membahas latar belakang permasalahan. LK periode 31 Desember 2001, manajemen PT Kimia Farma Tbk ini melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar dan telah diaudit oleh KAP Hans Tanakota dan Mustafa atau yang disebut HTM. Kementerian BUMN dan Bapepam ini menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Kemudian audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restate dengan keuntungan hanya sebesar 99,56 miliar. Kemudian sini ada 4 permasalahannya. Yang pertama, overstate penjualan sebesar 2,7 miliar pada unit industri bahan baku. Yang kedua, overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar pada unit logistik sentral. Yang ketiga, overstate persediaan sebesar 8,1 miliar pada unit pedagang besar farmasi. Dan yang keempat, overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Keterkaitan akuntan terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Pada saat audit 31 Desember 2021, akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangannya. Pada audit intern 2002, akuntan menemukan kesalahan atas pencatatan laporan keuangannya, namun tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Bapepam bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilaian Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma Tbk untuk tahun buku 2021. Di sini KAP HTM terbukti tidak ikut terlibat secara langsung dalam skandal manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Namun, sebagai auditor independen, KAP HTM seharusnya mampu mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan pada kliennya. Keterkaitan manajemen terhadap skandal PT Kimia Farma Tbk. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan markup laba bersih yang dilaporkan kerugian keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2021. Terbukti setelah dilakukannya audit ulang, laba bersih 2021 seharusnya hanya sekitar 100 miliar, namun menjadi 132,2 miliar. Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik HTM akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma Tbk juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangannya pada yang
keuangannya 2021 jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dan pencatatan. Perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Selanjutnya, pelanggaran oleh KAP. Pasal 68 UU Nomor 8 Tahun 1095 tentang pasar modal menyatakan bahwa akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan emiten, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja sejak ditemukan. Akuntan publik tidak melaporkan adanya kesalahan pencatatan pada laporan keuangan. SPAPSA Seksi 110 Tanggung jawab dan fungsi auditor independen paragraf 04 persyaratan profesional disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan berpengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Auditor gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAPSA Seksi 110 yang mengakibatkan auditor tidak mampu mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Sanksi dan denda sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. GO pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 GO. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp500 juta. Sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, maka 1. Direksi Lama PT Kimia Farma Persero Tbk periode 1998 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Yang kedua, Saudara Ludovicus Sensi, rekan KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma Persero Tbk diwajibkan membayar sejumlah Rp100 juta untuk disetor ke kas negara atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Slide selanjutnya yaitu dampak terhadap profesi akuntan. Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntansi publik. Mengidentifikasi dan menilai resiko etika. Dalam kasus antar KAP, HTM, dan Kimia Farma ini, pengidentifikasian dan penilaian resiko etika dapat diaplikasikan pada tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder HTM. Dengan mengetahui siapa saja para stakeholder dan apa saja kepentingannya, maka KAP HTM dapat melakukan penilaian dalam pemenuhan harapan stakeholder melalui
pembekalan kepada para auditor senior dan junior sebelum melakukan audit pada PT Kimia Farma. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan SDM HTM dengan ekspektasi para stakeholder dan menilai resiko ketidaksanggupan SDM HTM dalam menjalankan tugas audit. Yang ketiga, mengutamakan reputasi KAP HTM dengan berpegang pada nilai-nilai hypernorm seperti kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. Strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder. Kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma tahun 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan stakeholder, KAP HTM dapat dilakukan dengan mengelompokkan stakeholder dari segi kepentingan, dan kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang dapat memberikan dukungan dalam menciptakan strategi yang dapat memenuhi harapan para stakeholder HTM. Slide berikutnya yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, terbukti mantan Direksi Kimia Farma melakukan pelanggaran dalam kasus penggelembungan laba bersih untuk tahun buku 2001. Laba yang seharusnya 99 miliar 594 juta rupiah dicatat senilai 132 miliar. Dalam perseroan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat membengkak merupakan kesalahan manajemen lama. Slide terakhir yaitu saran. Saran dari kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma. Karena kurangnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi, perlu adanya suatu pengawasan yang cukup andal, yang diharapkan dapat menjamin transparansi dana pada semua sumber dana yang diperoleh PT Kimia Farma, sehingga dana bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Untuk mengurangi timbulnya konflik keagenan, manajemen memberikan sinyal kepada investor dengan menerbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran kepada investor tentang kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya ekonomi perusahaan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.